Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarina Haira Aryani dari NIM C50020164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai traktus urinarius, yaitu ada vesika urinaria dan uretra. Nah, sebelumnya untuk sistem uropotika itu kan terdiri atas ren, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Di sini saya akan membahas mengenai yang vesika urinaria dan uretra. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, vesika urinaria itu merupakan suatu kantong muskulo membranosa yang berfungsi sebagai reservoir temporer urin. Nah, vesika urinaria ini dipisahkan oleh tulang-tulang pubis oleh spatium retropubicum atau cavum rettius potensial, dan sebagian itu terletak di inferior peritoneum yang terletak di os pubis di anterior dan dasar pelvis di posterior. Nah, untuk struktur dari vesika urinaria itu, vesika urinaria itu kosong akan terbentuk gepeng 4 sisi. Ada vertex seperti tenda ke arah ventral. Bila vesika urinaria ini penuh, akan berbentuk oval dan dapat menampung volume urin sekitar 0,5 liter. Vesika urinaria pada bayi terletak lebih tinggi daripada vesika urinaria pada orang dewasa. Nah, untuk lapisan pada vesika urinaria itu ada 4 lapisan. Yang pertama ada tunica serosa, kedua ada tunica muscularis, ketiga ada tunica submucosa, dan ada tunica mucosa. Nah, untuk tunica serosa, yang kedua ada tunica muscularis, itu ada 3 lapisan. Ada lapisan luar, tengah, dan dalam. Untuk lapisan luar itu serabutnya itu longitudinal. Nah, untuk lapisan tengah nanti serabutnya adalah sirkular, dan untuk lapisan dalam itu serabutnya longitudinal. Nah, untuk selanjutnya ada tunica submucosa. Itu merupakan lapisan yang berupa jaringan ikat longgar. Nah, untuk selanjutnya ada tunica mucosa. Selanjutnya untuk yang kedua itu ada trigonum vesicae. Itu kasnya itu ada orificum directrae internum dan ada satu pasang orificium ureteris. Nah, untuk fiksasi dari vesika urinaria itu, yang pertama ada ligamentum puboprostaticum lateral et medial. Pada pria itu fiksasinya ke arah glandula prostat dan os pubis. Nah, untuk kedua ada ligamentum pubovesicalis, itu pada wanita itu fiksasi ke arah os pubis. Dan untuk yang ketiga ada ligamentum retrovesicalis, itu fiksasi ke arah rektum. Dan untuk yang keempat itu ada ligamentum umbilicalis, itu fiksasi ke arah umbilikus. Nah, untuk vaskularisasi dan inervasi dari vesika urinaria itu, vaskularisasinya itu arteri utama yang memperdayai vesika urinaria adalah cabang-cabang arteri iliaca interna. Itu yang pertama ada arteri vesikalis superior, itu memperdayai bagian anterosuperior vesika. Yang kedua ada arteri vesikalis inferior, itu memperdayai fundus dan column vesicae. Dan yang ketiga ada arteri vesikalis inferior, itu memperdayai pada postero inferior vesika. Dan ada yang keempat ada arteri obturatoria dan glutea inferior. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada uretra. Nah, uretra itu ada 2 macam ya. Yang pertama uretra maskulina dan feminia. Nah, uretra maskulina itu merupakan saluran muskular dengan panjang 18-22 cm yang membawa urin dari ostium uretra internum vesika urinaria ke ostium uretra externum yang terletak pada ujung glans penis laki-laki. Nah, untuk uretra juga menjadi tempat keluarnya semen atau sperma dan sekresi glandular. Untuk pars uretra di uretra maskulina itu ada pars intramuralis, ada pars prostastica uretra, pars intermedia atau membranosa, dan pars spongiosa. Untuk pars intramuralis itu panjangnya itu 0,5 sampai 1,5 cm.
dan itu menunjang hampir secara vertikal melalui kolom vesicae. Nah, untuk vaskularisasi dan inervasi dari uretra maskulina itu vaskularisasinya itu yang pertama arteri uretralis cabang dari arteri pudenda interna, yang kedua ada arteri rectalis media, yang ketiga ada arteri vesicalis inferior, dan yang keempat ada plexus venosus prostaticus. Dan untuk intervasinya itu ada nervus pudendus dan plexus prostaticus. Nah, untuk klinis yang biasanya menyerang pada uretra maskulina itu ada uretrolithiasis, itu merupakan batu pada uretra yang terjadi karena endapan garam organik atau anorganik. Nah, yang kedua ada epispadia, itu merupakan anomali perkembangan OUE yang terletak pada bagian ventral penis. Selanjutnya ada uretra feminina, itu kan uretra yang dimiliki oleh perempuan. Nah, uretra ini memiliki panjang 4 cm dan diameter 6 mm yang berjalan di antero inferior dari ostium uretra internum pada vesika urinaria di posterior, kemudian di inferior. Nah, untuk uretra pada wanita ini memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada tunika muscularis dengan serabut sirkular, yang kedua ada jaringan erektil, dan tunika mukosa. Untuk vaskularisasi dan inervasinya itu, untuk vaskularisasinya itu ada arteri pudenda interna, yang kedua ada arteri vaginalis, dan untuk inervasinya itu ada plexus sacralis dan nervus pudendus. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.